Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan, seorang pria sederhana dari desa, datang ke negeri asing hanya untuk bekerja? Namun suatu malam, ia membuka pintu toko, dan tanpa tahu, ia sedang membuka takdir yang kelak menjadikannya suami dua janda Arab, ibu dan anak, yang dikejar oleh kebencian dan kekuasaan. Darah, air mata, dan cinta halal menyatu dalam satu malam yang tak terlupakan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu itu? Namun sebelumnya, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar dengan menuliskan keinginanmu di kolom komentar, agar kita doakan bersama. Angin malam berhembus pelan di jalanan Riyadh yang mulai lengang. Sebuah toko bahan makanan yang sudah hampir tutup, masih memancarkan cahaya lampu dari balik kacanya. Di balik rak-rak roti dan karung tepung, Fahmi tengah menyapu lantai. Lelaki asal Lumajang itu menjalani rutinitasnya seperti biasa, tanpa menyangka malam ini akan mengubah hidupnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki cepat. Lalu suara wanita berteriak pelan, terengah. Fahmi mematung. Ia mengintip ke lorong belakang toko dari celah tirai. Di luar, dua wanita berpakaian hitam berlari panik, cadar mereka menutupi wajah, namun sorot mata mereka jelas menunjukkan ketakutan luar biasa. Dari belakang, tiga pria berbadan besar menyusul sambil berteriak dalam bahasa Arab. Fahmi terkejut. Tangannya masih memegang sapu. Ia tahu, jika ia ikut campur, bisa celaka. Tapi jika tidak, mungkin nyawa dua wanita itu terancam. Wanita yang lebih muda tersandung dan jatuh. Yang satu lagi menoleh, lalu mencoba menariknya. Tapi mereka terpojok. Tak ada jalan keluar. Fahmi membuka pintu belakang toko pelan-pelan. Ia berdehem, lalu berkata dalam bahasa Arab patah-patah, "Ayo, masuk cepat. Di sini aman." Kedua wanita itu tak berpikir lama. Mereka berlari masuk. Fahmi segera menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Suara dentuman dan teriakan terdengar dari luar. Salah satu pria membentak keras. Tapi Fahmi diam, tubuhnya menahan pintu dengan penuh ketegangan. Di dalam toko, dua wanita itu meringkuk di sudut ruangan. Nafas mereka masih terengah. Fahmi menatap mereka, bingung sekaligus cemas. Ia belum tahu siapa mereka. Tapi ia tahu satu hal. Ia baru saja melindungi dua orang yang sedang diburu, dan itu mungkin awal dari segalanya. Ruangan belakang toko menjadi sunyi. Hanya suara napas yang memburu terdengar di antara bau rempah dan karung tepung yang tergantung di rak kayu. Fahmi berdiri mematung, tubuhnya masih tegang setelah mengunci pintu. Matanya menatap dua wanita bercadar yang duduk bersimpuh di sudut ruangan, tubuh mereka sedikit gemetar. Perlahan, Fahmi mendekat. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kalian aman di sini? Siapa mereka yang mengejar kalian?" Wanita yang lebih tua mengangkat wajahnya. Dari balik cadar, mata itu menunjukkan ketegasan yang dalam. Ia menjawab dalam bahasa Arab yang tertata rapi, "Mereka adalah orang suruhan dari keluarga kami. Mereka ingin memaksa kami kembali." "Kenapa lari?" tanya Fahmi, bingung. Yang lebih muda, suaranya agak bergetar menjawab, "Kami tidak mau dijodohkan paksa. Ayah kami sudah wafat, dan sekarang paman-paman kami ingin menjadikan kami alat perjodohan politik. Kami melarikan diri." Fahmi terdiam. Ia bukan orang kaya, bukan orang kuat. Tapi entah kenapa, ia merasa tidak tega membiarkan mereka kembali ke dalam lingkaran itu. Ia berkata pelan, "Kalian bisa tinggal di sini, tapi hanya semalam. Besok, saya akan cari bantuan." Wanita yang lebih tua menunduk hormat. "Syukron, ya ahi." Hari itu berlalu, dan malam pun datang. Fahmi tidur di depan pintu gudang, sementara dua wanita itu beristirahat di dalam, beralaskan tikar bekas. Hatinya gelisah. Ia tidak tahu apakah keputusannya tepat. Tapi dalam benaknya, ia merasa Allah sedang memberinya ujian yang luar biasa. Keesokan harinya, Fahmi bertanya pada temannya sesama TKI tentang bantuan ke kedutaan. Tapi semua jalan terasa buntu. Jika ketahuan menyembunyikan pelarian, ia bisa dideportasi atau masuk penjara. Tapi jika tidak, dia menyerahkan dua wanita itu kembali ke orang-orang kejam. Siang itu, Fahmi duduk di depan toko, memikirkan semuanya. Tiba-tiba suara pelan menyapanya dari belakang. "Fahmi." Ia menoleh. Wanita yang lebih tua berdiri dengan membawa dua gelas teh. "Namaku Rania," ucapnya, lalu menunjuk gadis muda di belakangnya.
Dan ini putriku, Maisa'a. Fahmi menerima teh itu dengan gugup. Saya Fahmi. Dari Indonesia. Maisa'a menatap Fahmi sebentar, lalu berkata pelan. Terima kasih sudah menolong kami. Mereka duduk bertiga dalam diam. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang sedang terjadi. Tapi di dalam dada Fahmi, sebuah perasaan asing mulai tumbuh. Bukan hanya iba, tapi semacam panggilan jiwa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, tapi penuh ketegangan. Fahmi berusaha tetap bekerja seperti biasa di toko, sementara Rania dan Maisa'a bersembunyi di ruangan belakang. Ia mencuri waktu untuk menyelundupkan makanan dan air untuk mereka. Terkadang, ia membawa roti atau buah-buahan, lalu masuk diam-diam saat malam datang. Malam itu, saat kota mulai tenang, Fahmi duduk bersama Rania dan Maisa'a di ruang belakang yang sempit. Suara kipas angin kecil mendesis pelan di sudut ruangan. Mereka berbicara perlahan, tentang keluarga, tentang kehidupan, dan tentang kampung halaman. Apa kau punya istri di Indonesia? Tanya Rania sambil menyeruput teh hangat. Fahmi tersenyum kecil, menunduk. Belum, orang tua saya berharap saya pulang membawa kabar baik, tapi saya belum tahu apa yang saya bawa nanti. Maisa'a tertawa kecil. Suaranya lembut. Kau lelaki baik, banyak wanita akan menyukaimu. Fahmi hanya tersenyum, tapi hatinya bergetar. Ia tahu, kebersamaan ini tidak biasa. Mereka bukan saudara, dan dua wanita ini bukan perempuan sembarangan. Rania melihat perubahan di wajah Fahmi. Ia pun berkata pelan, jika kau merasa tak enak, katakanlah. Kami akan pergi, asal kau tak celaka. Fahmi menggeleng cepat. Tidak. Saya tidak akan biarkan kalian kembali ke orang-orang itu. Saya hanya takut dosa, karena kita bukan mahram. Rania menunduk dalam-dalam. Tapi kemudian ia berkata, ketahuilah, wahai pemuda, kami menjaga diri kami. Dan engkau menjaga kehormatan kami. Malam itu, Fahmi bangun lebih awal untuk sholat malam. Air matanya jatuh di atas sajadah tipis. Ia berdoa, Ya Allah, Engkau tahu niat hamba. Jika ini ujian, kuatkanlah. Jika ini jalan, maka bimbinglah. Beberapa hari kemudian, toko dilempari batu. Seseorang mencoret dinding dengan cat merah. Di malam lain, suara motor berhenti di depan toko dan terdengar suara makian dalam bahasa Arab. Fahmi mulai resah. Ia tahu, orang-orang itu belum menyerah. Tapi ia juga tahu, jika ia membiarkan dua wanita itu keluar, maka tak akan ada tempat aman lagi bagi mereka. Satu malam, saat suara azan subuh mulai terdengar dari kejauhan, Maisa'a duduk di samping Fahmi. Ia memandangnya lama. Fahmi, kalau kami pergi, akankah kau merindukan kami? Fahmi menoleh. Pandangannya menatap dalam ke mata gadis itu. Aku lebih takut kehilangan kalian, daripada kehilangan pekerjaanku. Malam itu, langit riad gelap gulita. Angin membawa debu dari arah jalan besar, menyusup ke sela-sela pintu toko yang sudah ditutup rapat. Fahmi baru saja merapikan rak susu ketika terdengar suara dentuman keras dari belakang. Ia sontak berlari menuju gudang. Rania, Maisa'a, teriaknya pelan. Pintu belakang toko terguncang hebat. Seseorang mencoba membobolnya dari luar. Rania menahan napas, tubuhnya gemetar. Maisa'a berdiri di sampingnya, menggenggam lengan ibunya. Fahmi mengunci pintu dengan kayu pengganjal, lalu berlari ke dapur mengambil pisau besar. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tegas. Kalian masuk ke dalam, sembunyi. Jangan keluar sampai saya panggil. Tak ada waktu untuk berdebat. Rania menarik Maisa'a dan berlindung di balik tumpukan karung kurma. Beberapa detik kemudian, pintu belakang berhasil didobrak. Dua pria bertubuh besar masuk dengan cepat, wajah mereka ditutup kain. Salah satunya menggenggam besi panjang. Fahmi berdiri menghadang di tengah lorong. Saya tidak tahu kalian siapa, ucapnya dengan suara bergetar, tapi kalian tidak boleh menyentuh mereka. Salah satu pria itu menghardik dalam bahasa Arab. Laki-laki budak, ini bukan urusanmu. Pria bertopeng itu melayangkan besi ke arah Fahmi. Dengan refleks, Fahmi menangkis dan membalas dengan ayunan pisau, melukai lengan penyerangnya. Teriakan keras memecah malam. Pria satunya mencoba menahan Fahmi, tapi tiba-tiba, dari arah belakang, Rania muncul dan menghantam kepala penyerang itu dengan botol kaca.
Darah menetes. Kedua pria itu tersungkur dan melarikan diri keluar, tertatih. Beberapa menit kemudian, suara sirene polisi menghampiri. Seorang tetangga diam-diam melaporkan kejadian itu. Fahmi, Rania, dan Maisaah dibawa ke pos keamanan untuk diperiksa. Semua panik. Tapi setelah melihat rekaman CCTV toko, polisi akhirnya membebaskan mereka. Serangan itu dianggap sebagai pelanggaran kriminal berat, dan tidak ditemukan bukti bahwa Fahmi menyembunyikan pelarian ilegal. Setelah kejadian itu, pemilik toko, seorang syekh tua, memanggil Fahmi ke ruangannya. "Aku menghargai keberanianmu, tapi aku tak bisa menanggung risiko lebih besar lagi," katanya tenang. "Mulai besok, kau tidak bekerja di sini lagi." Fahmi mengangguk, tidak marah, tidak kecewa. Ia justru merasa ringan. Ketika ia membereskan barang-barangnya malam itu, Rania dan Maisaah menatapnya dari pintu gudang. "Kami tak akan memaksamu," ujar Rania, pelan, "jika kau ingin pergi." Tapi Fahmi menatap mereka, dengan suara tegas berkata, "Aku tidak kemana-mana. Jika kalian masih ingin tinggal, aku akan tetap menjaga kalian, dengan apapun yang kupunya." Setelah dikeluarkan dari pekerjaannya di toko, Fahmi memutuskan untuk menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Tempatnya sederhana, hanya 2 kamar dan 1 dapur, tapi cukup layak untuk mereka bertiga tinggal. Ia menggunakan sebagian dari tabungan yang ia kumpulkan selama 2 tahun bekerja untuk membayar uang muka. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang menenangkan. Fahmi mulai bekerja serabutan, membantu orang di pasar, mengantar barang, apapun yang halal dan bisa membiayai hidup mereka. Rania mengurus rumah. Maisaah mulai menjahit pakaian untuk dijual secara sembunyi-sembunyi. Mereka hidup dalam tenang, walau ancaman dari keluarga Rania belum benar-benar hilang. Tapi malam-malam mereka kini diisi dengan tilawah, sholat tahajud, dan tawa kecil saat makan bersama. Hubungan mereka bukan sekadar penyelamatan, tapi perlahan berubah menjadi kedekatan jiwa. Suatu malam, saat hujan turun tipis, Fahmi pulang lebih awal. Ia masuk ke ruang tamu yang remang-remang, lalu melihat Rania tengah menunggu sambil membawa selembar kain putih. "Kami menjahitkan ini untukmu," katanya, tersenyum. "Baju koko, dari sisa kain yang kami punya." Fahmi tersenyum haru. "Ini terlalu indah untuk saya." Maisaah keluar dari dapur, membawa teh hangat. Ia duduk perlahan di samping ibunya, menunduk malu-malu. "Fahmi," kata Rania, lembut, "ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Sudah lama kami memikirkannya. Kami sudah saling mengenal. Kau menjaga kami, menghormati kami. Dan kami tidak ingin terus hidup seperti ini, tanpa kepastian." Fahmi memandang mereka bergantian. Jantungnya berdetak cepat. "Apa maksud Ummu?" tanyanya, suara gemetar. Maisaah berkata pelan, nyaris berbisik, "Jika engkau berkenan, kami ingin kau menjadi suami kami berdua." Fahmi tercengang. Tak mampu berkata-kata. Rania melanjutkan, "Kami sudah berbicara dari hati ke hati. Aku ibunya, dia putriku. Tapi kami sama-sama kehilangan pelindung, dan kini, kami menemukan satu di dirimu." Fahmi menunduk. Air matanya mengalir perlahan. Ia tak menyangka, niatnya menjaga 2 wanita itu justru membawa kepada satu ujian yang indah. Ia bangkit dari duduknya, mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Dalam sujudnya, ia memohon petunjuk kepada Allah. Setelah selesai, ia kembali ke ruang tamu. Kedua wanita itu menunggunya, dalam diam. Fahmi duduk di hadapan mereka, dan berkata tenang, "Jika ini pilihan kalian, dan Allah memberi ridhonya, maka aku terima." Hari itu langit riad cerah. Angin musim semi berembus pelan, membawa harum bunga dari taman kecil di dekat rumah sewa mereka. Di dalam rumah yang hangat, suasana terasa hikmat. Seorang syaikh dari masjid setempat, yang dikenal Rania melalui seorang janda tua penjual rempah, datang sebagai wali sekaligus pencatat pernikahan. Fahmi mengenakan baju koko putih pemberian Rania. Ia duduk di ruang tamu yang telah dibersihkan rapi, karpet digelar, segelas air zam-zam disiapkan di atas nampan kayu. Di hadapannya, duduk sang syaikh, 2 orang saksi, dan Rania yang mengenakan abaya hitam dengan cadar yang kini terbuka sebagian, menampakkan wajah lembut dan teduh. Rania menatap Fahmi dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, "Segala puji bagi Allah, hari ini aku menemukan pelindung yang bukan hanya menjaga tubuhku,
tapi juga kehormatanku. Ijab kabul berlangsung khusyuk. Suara Fahmi tegas dan jelas. Mas kawin disepakati sederhana, berupa cincin emas dan mushaf Al-Quran. Beberapa menit kemudian, Maisaah yang selama ini menunggu di kamar, dipanggil masuk. Wajahnya merah, matanya berkaca-kaca. Syaikh menoleh padanya. Apakah engkau rela dinikahkan dengan Fahmi bin Ridwan? Maisaah mengangguk pelan. Suaranya lirih. Ana Radhia. Dengan lafaz yang sama, Fahmi menikahi putri dari wanita yang baru saja ia halalkan. Para saksi mengangguk penuh haru. Tangis bahagia mengalir di pipi Rania. Kini mereka bukan lagi pelarian. Bukan lagi wanita yang sembunyi dari bayang-bayang. Mereka telah menjadi keluarga. Malam harinya, Fahmi duduk di halaman kecil rumah bersama Rania dan Maisaah. Di atas mereka, langit Riyadh bertabur bintang. Udara dingin, tapi hati mereka hangat. Rania menyandarkan kepalanya di bahu Fahmi, sementara Maisaah duduk bersimpuh di dekat kakinya. Aku tak tahu ini mimpi atau kenyataan, bisik Fahmi. Maisaah tersenyum. Kami pun tidak. Tapi Allah telah menuliskan ini di Lauhul Mahfudz jauh sebelum kita bertemu. Rania menambahkan, tak ada yang lebih indah dari lelaki yang menjaga kehormatan wanita, lalu Allah menghadiahkannya cinta yang halal. Fahmi memejamkan mata. Ia tak pernah membayangkan, hidup yang awalnya sederhana, menjadi cerita yang begitu dalam. Semua karena ia memilih menolong, bukan menonton. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari pernikahan itu. Rumah kecil yang dulu terasa sempit kini menjadi tempat penuh kehangatan. Pagi-pagi selalu dimulai dengan suara Rania membaca Quran dari ruang tamu, aroma roti panggang dari dapur yang dibuat Maisaah, dan senyuman Fahmi yang menyambut keduanya dengan ucapan lembut. Fahmi kini bekerja mandiri. Ia membuka kios kecil menjual rempah-rempah dan kurma, hasil bantuan dari Rania yang mewarisi sedikit tabungan dari keluarga besarnya. Rania ikut membantu dari rumah, meracik bumbu dan rempah dengan resep warisan ibunya, sementara Maisaah menjahit dan menjual pakaian perempuan ke tetangga sekitar. Suatu sore, Fahmi duduk di beranda rumah, memandangi langit yang perlahan menguning. Di sampingnya, Maisaah menyajikan teh hangat. Anta lelah? Tanyanya lembut. Fahmi menggeleng. Tidak, aku hanya bersyukur. Maisaah tersenyum. Rania datang membawa buku catatan dagang. Ia duduk di hadapan Fahmi, lalu berkata, keuntungan kita bulan ini cukup untuk membeli etalase baru. Fahmi tertawa kecil. Alhamdulillah, kalian luar biasa. Rania menatap Fahmi dalam-dalam. Kau yang luar biasa, kau terima kami bukan dengan harta, tapi dengan iman dan keberanian. Malam itu, Fahmi menjadi imam untuk dua istrinya. Mereka sholat berjamaah di ruang tamu. Usai sholat, mereka duduk bersama, membaca doa-doa panjang, lalu bersandar di sisi satu sama lain. Rumah itu kecil, tapi di dalamnya, Allah hadir dengan keberkahan yang besar. Pada suatu malam yang sejuk, Fahmi duduk berdua dengan Maisaah di halaman belakang. Maisaah berkata pelan, kalau tidak ada malam itu, jika engkau tidak membuka pintu toko, mungkin kami sudah tak tahu bagaimana hidup ini berakhir. Fahmi menatapnya. Aku juga tak pernah tahu, bahwa membuka pintu malam itu, adalah membuka jalan hidup yang Allah pilihkan. Dari dalam rumah, Rania memanggil. Ayo masuk, udaranya mulai dingin. Mereka bertiga berkumpul di ruang tengah, saling berbagi cerita sebelum tidur. Tidak ada kemewahan, tidak ada istana. Tapi cinta dan perlindungan telah menjadikan rumah mereka tempat paling indah. Fahmi, lelaki sederhana dari desa, yang datang ke negeri asing hanya untuk bekerja, kini menjadi imam dari dua hati yang dulu rapuh. Dan semua itu, berawal dari satu tindakan kecil, membuka pintu untuk mereka yang dikejar.